Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5D Akuntansi Universitas Pakuan, sebenarnya kami di sini berempat, tapi ada 2 orang yang lagi ada kendala. Jadi di sini saya Eri Ripani dan satu teman saya itu Muhammad Rizky Subagia. Kali ini kami berdua mewakili teman kami yang nggak bisa ikut ini mau menjelaskan sedikit tentang penerapan keputusan taktis. Ya. Nah, pengambilan keputusan taktis ini ada definisi, tujuan, dan jenis-jenisnya. Definisinya itu pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas, namun mempunyai konsekuensi dalam jangka panjang. Tujuannya tersendiri adalah keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis adalah memilih strategi alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang dapat tercapai. Pengambilan keputusan taktis harus mendukung tujuan keseluruhan ini, meskipun tujuan langsungnya berjangka pendek atau berskala kecil. Jadi, pengambilan keputusan taktis yang tepat berarti bahwa keputusan yang dibuat mencapai tidak hanya tujuan terbatas, tapi juga berguna untuk jangka panjang. Nah, jenis-jenisnya di sini ada 5, yaitu keputusan membuat atau membeli, yang kemudian mempertahankan atau menghentikan, terus keputusan pesanan khusus, menjual atau proses lebih lanjut, dan yang terakhir adalah bauran produk. Next. Nah, di dalam keputusan taktis ini terdapat biaya relevan dan tidak relevan. Biaya relevan ini merupakan biaya masa depan yang berbeda pada setiap alternatif. Semua keputusan berhubungan dengan masa depan, sehingga hanya biaya masa depan yang dapat menjadi relevan dengan keputusan. Untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya merupakan biaya masa depan, tetapi juga harus berbeda dari satu alternatif dengan alternatif lainnya. Jika biaya masa depan terdapat jumlah yang sama pada lebih dari satu alternatif, maka biaya tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan. Biaya tersebut termasuk biaya tidak relevan. Kemampuan untuk mengidentifikasi biaya relevan dan tak relevan merupakan suatu keterampilan keputusan yang sangat penting. Next. Ilustrasi untuk biaya relevan itu diketahui bahwa biaya tenaga kerja langsung yang digunakan untuk memproduksi batang dan alat pengukur adalah $150.000 per tahun. Ini menurut volume normal ya. Biaya ini merupakan biaya masa depan. Untuk memproduksi batang dan alat pengukur selama tahun berikutnya, dibutuhkan jasa tenaga kerja langsung yang harus dibayar. Namun, apakah jumlahnya berbeda di antara kedua alternatif? Jika batang dan pengukur dibeli dari pemasok eksternal, maka tidak diperlukan produksi internal. Pemakaian tenaga kerja langsung dapat dieliminasi sehingga biaya tenaga kerja langsung untuk batang dan alat pengukur adalah 0. Jadi biaya tenaga kerja langsung berbeda antara kedua alternatif, yang dimana $150.000 untuk alternatif memproduksi dan $0 ini untuk alternatif membeli. Oleh karena itu, biaya ini termasuk biaya yang tidak relevan. Biaya yang relevan. Nah, berikutnya ada ilustrasi untuk biaya tidak relevan. Anggaplah biaya untuk menyewa seluruh pabrik yaitu $340. $340 dialokasikan ke departemen produksi yang berbeda, termasuk departemen yang memproduksi batang dan alat pengukur yang menerima $12.000 dari biaya tersebut. Pembayaran sewa merupakan biaya masa depan karena sewa harus dibayar setiap 5 tahun berikutnya. Namun, apakah biaya tersebut berbeda antara alternatif membuat atau membeli? Alternatif apapun yang dipilih manajemen, pembayaran sewa pabrik harus dilakukan jumlahnya sama untuk kedua alternatif. Jumlah pembayaran yang dialokasikan ke departemen lainnya mungkin berubah jika produk batang dan alat ukur dihentikan, tetapi besarnya total pembayaran tidak dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat. Oleh karena itu, pembayaran sewa termasuk biaya yang tidak relevan. Berikutnya. Baik, berikutnya jenis keputusan. Yang pertama itu ada keputusan membuat atau membeli. Manajer sering dihadapkan dengan keputusan apakah harus membuat atau membeli komponen yang digunakan dalam memproduksi. Sesungguhnya, manajemen harus mengevaluasi keputusan masa lalu yang berkaitan dengan produksi secara berkala.
kondisi-kondisi yang menjadi dasar pembuatan keputusan sebelumnya mungkin tidak berubah. Akibatnya pendekatan yang berbeda mungkin diperlukan. Tentu saja, evaluasi periodik bukanlah satu-satunya sumber dari keputusan membuat atau membeli. Terkadang keputusan itu dimotivasi oleh masalah yang tidak berhubungan secara langsung. Contoh keputusan membuat atau membeli, PT Indofood bermaksud akan menambah produk lininya berupa mie instan gelas. Untuk kemasan gelas ini, mie instan ini, PT Indofood mempertimbangkan apakah gelas kemasan dibuat sendiri ataukah dibeli dari perusahaan lain. Adapun data-data biaya kedua alternatif di atas untuk jumlah 20.000 buah gelas kemasan sebagai berikut. Sewa mesin dan peralatan, alternatif membuatnya 13 juta, membeli tidak ada. Lalu diferensial cost seperti yang terlihat dari tabel berikut. Analisa di atas menunjukkan bahwa membeli gelas kemasan maka biaya yang dikeluarkan 5 juta, lebih murah daripada membuat sendiri. Dengan demikian, manajer akan memutuskan untuk membeli daripada membuat sendiri gelas kemasan. Bisa dilihat dari total biaya relapan, yang dimana alternatif membuat totalnya 54 juta, sedangkan alternatif membeli 49 juta, dan perbandingannya itu 5 juta. Baik yang kedua, keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Kos diferensial sebaiknya dipertimbangkan ketika suatu keputusan melibatkan perubahan dalam keluaran. Kos diferensial dari penambahan produksi adalah selisih antara kos output sekarang dengan kos keluaran yang direncanakan. Jika kapasitas tersedia, analisis kos diferensial dapat mengindikasikan kemungkinan untuk menjual output tambahan dengan harga di bawah kos rata-rata per unit sekarang. Suatu pesanan khusus seringkali menarik untuk diterima, terutama jika perusahaan beroperasi di bawah kapasitas maksimal. Contoh menerima atau menolak pesanan khusus. Setelah beberapa tahun menjual dan memproduksi pada kapasitas 50.000 unit, PT Melati berencana untuk memproduksi dan menjual 38.000 unit pada tahun ini. Seorang pelanggan potensial menawarkan untuk membeli 7.000 unit dengan harga Rp18.000 per unit, di mana harga normal adalah Rp30.000 per unit. PT Melati juga harus membayar kos komisi sebesar Rp600 per unit jika pesanan khusus ini diterima. Apakah penawaran khusus ini akan diterima? Jika kos per unit sebesar Rp21.250 dengan perincian sebagai berikut. Kos bahan baku langsung, upah tenaga kerja langsung, overhead variabel, overhead tetap. Pada umumnya, jika dihadapkan pada masih tersedianya kapasitas produksi, maka pesanan khusus cenderung diterima. Analisis pada kasus ini, kos overhead tetap tidak diperhitungkan karena merupakan kos tenggelam, sehingga kos relapan per unit adalah sebesar Rp17.500, yang dimana penjualan dapat dicari dari 7.000 dikali Rp17.500. Total kos variabel dapat dicari dari 7.000 dikali 17.500, maksudnya 17.500 rupiah. Kos komisi sebesar 2.100.000 rupiah. Analisis kos relapan dan diterima atau ditolaknya penawaran khusus ini dapat dilihat sebagai berikut. Lanjutan yang tadi, yang dimana penjualan tadi dari 7.000 dikali 17.500 yang dilihat dari dimana dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa pesanan khusus diterima karena dapat meningkatkan laba sebesar Rp1.400.000. Baik, selanjutnya yang ketiga, ada keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. Produk gabungan joint produk memiliki proses yang umum dan biaya produksi sampai pada titik pemisahan. Produk gabungan sering dijual pada titik pemisahan. Pada titik ini, tiap produk sudah dapat dibedakan. Misalnya, untuk perkebunan buah apel, pada saat dipanen, maka sudah dapat dibedakan mana apel dengan kualitas premium dan mana yang tidak. Terkadang, produk gabungan dapat dijual saat titik pisah atau diproses lebih lanjut sebelum dijual.
Tentuan apakah akan menjual atau memproses lebih lanjut merupakan suatu keputusan penting yang harus dibuat oleh para manajer. Selanjutnya, jenis yang keempat itu mempertahankan atau menghentikan. Oke, Analisis, melanjutkan. baik, Gue dilanjutkan. aja Q, Siap, gantian. boleh. Yang keempat ini mempertahankan atau menghentikan. Nah, analisa cost diferensial juga dapat digunakan ketika bisnis menghadapi kemungkinan dari penurunan fasilitas produksi dan pasar. Dalam jangka pendek, perusahaan lebih baik menghentikan suatu produksi daripada tidak beroperasi, selama cost variabel dan cost tetap dapat tetap tertutupi. Menghentikan suatu lini produk tidak akan menghapus cost secara keseluruhan. Depresiasi, bunga, pajak bangunan, dan asuransi akan tetap berjalan selama suatu lini produksi dihentikan. Jika penjualan tidak menutupi cost variabel dan sebagian dari cost tetap yang tidak dapat dihindari, perusahaan lebih baik menghentikan secara permanen daripada menghentikan hanya secara sementara aja. Next. Nah, sebelum memutuskan untuk menghentikan atau mempertahankan suatu lini produk, manajemen harus menjawab pertanyaan antara lain sebagai berikut nih. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, produk mana yang paling menguntungkan? Kedua, apakah harga produk sudah pantas? Ketiga, produk mana yang harus lebih dipromosikan dan diiklankan lebih agresif? Keempat, manajer produk mana yang seharusnya diberikan penghargaan? Selanjutnya. Nah, pembahasan yang kelima ini adalah bauran produk. Setiap bauran produk mencerminkan suatu alternatif yang mengandung tingkat laba terkait. Seorang manajer harus memilih alternatif yang akan memaksimalkan total laba. Karena cost tetap tidak bergantung pada tingkat aktivitas, maka total cost tetap akan sama pada semua bauran sehingga tidak relevan untuk keputusan. Jika perusahaan memiliki sumber daya yang tidak terbatas dan permintaan atas setiap produk tidak terbatas, maka keputusan bauran produk dengan mudah dapat dibuat, yaitu memproduksi produk dengan jumlah yang tidak terbatas. Sayangnya, tiap perusahaan mempunyai kendala keterbatasan, baik sumber daya maupun permintaan. Seorang manajer harus memilih bauran optimal dengan berbagai kendala yang terdapat pada perusahaan. Dengan kata lain, seorang manajer perlu memilih alternatif yang memaksimalkan total margin kontribusi. Dari kelompok kami, kayaknya cukup sekian nih. Kami berdua mewakili teman kami yang nggak bisa ikut menjelaskan materi ini pada kesempatan kali ini, mengucapkan mohon maaf atas kekurangan pengucapan salah kata dan sebagainya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.